Pernah coba donat madu yang ludes 2 jam 250 porsi? Ini dia resep rahasianya. Lihat baik-baik, inilah donat yang bikin orang kembali lagi setiap hari. Pernah nggak Anda membayangkan ada satu resep donat madu yang bisa bikin jualan ludes hanya dalam 2 jam saja? Bayangkan, 250 porsi habis secepat itu. Omset jutaan mengalir setiap hari, dan semua itu berawal dari resep sederhana yang bisa Anda buat di dapur rumah sendiri. Hari ini saya akan bongkar rahasia lengkapnya. Dari persiapan, cara produksi, strategi jualan, sampai hitungan profit. Dan percaya atau tidak, setelah mengetahui cara kerjanya, Anda bisa langsung mempraktekannya mulai hari ini juga. Siapkan fokus Anda, karena resep dan strategi di video ini tidak banyak orang bagikan. Inilah cara membuat donat madu full varian rasa yang bisa jadi sumber cuan harian tanpa modal besar. Sebelum kita mulai, bagi Anda yang menekan tombol subscribe, semoga Allah melancarkan rezekinya, memberikan kesehatan, dan memudahkan setiap urusan dalam hidup Anda. Dukungan Anda sangat berarti dan membuat saya terus semangat membagikan ide usaha bermanfaat setiap hari. Selamat datang dalam perjalanan membangun usaha donat madu full varian rasa yang menjanjikan. Pada bab ini, kita akan memulai dari nol, persiapan awal mulai dari riset, perencanaan, hingga pemilihan bahan dan peralatan. Ikuti dengan seksama agar usaha berjalan lancar dari awal. 1. Riset dan penentuan konsep. Sebelum memproduksi, tentukan dulu konsep usaha. Donat berbahan dasar madu dengan banyak varian rasa, keunggulan tekstur lembut, topping kreatif, dan kemasan menarik. Lakukan riset pasar kecil-kecilan, cek pesaing di sekitar Anda, perhatikan harga jual donat mereka, varian rasa yang laris, kemasan, dan media promosi yang mereka gunakan. Kenali target pasar Anda, misalnya pelajar, pekerja, keluarga, atau pengguna media sosial yang mencari snack unik kekinian. Tentukan lokasi atau metode penjualan, dari rumah, titip warung, online via media sosial, atau gabungan. Keputusan ini sangat mempengaruhi modal, alat, dan strategi. 2. Pemilihan bahan dan peralatan. Untuk hasil donat madu yang lembut dan tahan lama, bahan utama seperti tepung terigu, madu, telur, susu bubuk, mentega atau margarin, ragi instan, minyak goreng, topping kemasan harus dipersiapkan dengan baik. Peralatan penting yang umumnya perlu ada, mixer jika memungkinkan, loyang atau cetakan donat, wajan besar atau fryer, timbangan digital, baskom, meja kerja bersih, kemasan, kotak, plastik, label, dan alat promosi kecil seperti stiker. Catat semua peralatan dan bahan dalam daftar persiapan agar tidak ada yang terlupa. 3. Estimasi modal awal. Berdasarkan riset, berikut estimasi kasar untuk usaha donat skala rumahan awal. Peralatan, mixer listrik 500.000 sampai 1 juta rupiah, loyang dan cetakan 150.000, kompor dan wajan 400.000, timbangan digital 100.000, total sekitar 1.150.000 hingga 1.650.000. Bahan baku awal untuk produksi skala kecil, misalnya 100 donat, sekitar Rp305.000. Kemasan dan branding awal, kotak, stiker, alas, sekitar Rp60.000. Jadi, total modal awal dapat berkisar antara Rp1.515.000 hingga Rp2.015.000 untuk skala kecil rumahan. 4. Menentukan varian rasa dan prototipe resep. Karena fokus usaha adalah donat madu full varian rasa, Anda harus menentukan beberapa varian rasa. Misalnya, madu original, madu keju, madu coklat, madu matcha, madu stroberi, madu salted caramel. Buatlah prototipe, lakukan uji coba adonan donat dengan madu sebagai bahan utama, mengganti sebagian gula pasir atau sebagai bahan tambahan, agar donat memiliki aroma madu dan kelembutan yang khas. Catat hasil uji coba, waktu fermentasi, tekstur, rasa, topping yang cocok, waktu penggorengan, kemasan yang menarik. Pastikan rasa dan kualitas konsisten sebelum mulai produksi massal. Sebuah analisis menunjukkan bahwa usaha donat dengan HPP per buah sekitar Rp2.079 dapat dijual di harga Rp3.000 sampai Rp4.000 untuk mendapatkan margin yang sehat. 5. Branding dan media promosi awal. Tentukan nama brand yang mudah diingat terkait madu dan varian rasa.
Contoh, donat madu varian, madu donat mania, dan lain-lain. Desain logo sederhana dan stiker kemasan untuk ditempel pada kotak atau plastik donat Anda. Promosi lewat media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp status, dan sertakan foto donat varian rasa Anda. Pertimbangkan promosi soft opening, diskon pembelian pertama, atau paket varian rasa untuk menarik pelanggan. Pastikan kemasan menarik, rapi, dan higienis, aspek yang membuat konsumen percaya dan memilih produk Anda. Dengan persiapan yang matang seperti riset pasar, estimasi modal, pemilihan bahan dan peralatan, pengujian resep dan branding yang tepat, Anda sudah berada pada landasan kuat untuk memulai usaha donat madu. Setelah bagian ini selesai, bab selanjutnya akan membahas proses produksi, pengelolaan operasional harian, dan hitungan pengeluaran hingga omset. Proses produksi dan standar operasional harian. Pada bab ini, kita memasuki tahap inti, yaitu proses pembuatan donat madu dan bagaimana menjalankan operasional harian agar hasil produksi stabil, higienis, dan cepat ludes ketika dijual. Ikuti langkah ini secara runtut agar kualitas donat selalu konsisten. 1. Persiapan bahan harian. Sebelum mulai produksi, timbang seluruh bahan berdasarkan takaran yang sudah diuji pada tahap prototipe. Pisahkan bahan kering seperti tepung terigu, susu bubuk, gula, dan ragi. Siapkan bahan basah seperti madu, air hangat, telur, dan mentega. Gunakan madu berkualitas karena madu adalah karakter utama yang memberi aroma khas pada donat. Pastikan semua bahan berada pada suhu ruang agar proses pengadonan lebih stabil. 2. Proses pengadonan. Masukkan bahan kering terlebih dahulu ke dalam wadah besar, kemudian aduk hingga tercampur rata. Tambahkan bahan basah secara perlahan sambil diaduk hingga terbentuk adonan elastis. Jika menggunakan mixer, adonan biasanya kalis dalam 8-10 menit. Jika diuleni manual, waktu bisa mencapai 20 menit. Tambahkan mentega di tahap akhir agar adonan tetap lembut. Pastikan tekstur adonan halus dan tidak menempel di tangan. Inilah kunci donat madu yang lembut. 3. Fermentasi dan pembentukan donat. Diamkan adonan selama 45 menit atau hingga mengembang 2 kali lipat. Simpan di tempat tertutup agar kelembaban terjaga. Setelah mengembang, tekan adonan perlahan untuk mengeluarkan udara. Gilas dengan ketebalan merata, kemudian cetak menggunakan alat mencetak donat. Letakkan potongan donat di alas bersih, lalu biarkan mengembang kembali sekitar 20 menit. Proses ini membuat donat mengembang sempurna ketika digoreng. 4. Penggorengan standar. Panaskan minyak dengan api sedang. Jangan terlalu panas agar donat tidak cepat gosong di luar tetapi mentah di dalam. Masukkan donat perlahan dan goreng hingga berwarna kuning keemasan. Balik hanya sekali untuk menjaga tekstur. Tiriskan donat di rak agar minyak tidak mengendap di permukaan. Donat yang ditiriskan dengan benar bisa lebih lama lembut dan tidak cepat berminyak. 5. Penambahan varian rasa. Siapkan meja khusus untuk topping. Gunakan coklat leleh, glaze madu, keju parut, bubuk matcha, bubuk stroberi, gula halus, karamel lembut, dan varian kekinian lainnya. Setiap topping harus ditempatkan di wadah tertutup agar higienis dan tampilannya tetap menarik. Pastikan setiap varian memiliki tampilan yang berbeda sehingga mudah dikenali pelanggan. 6. Pengemasan dan higienitas. Gunakan sarung tangan bersih saat mengemas donat. Pilih box atau plastik food grade agar aroma donat tidak berubah. Sebelum mengemas, pastikan donat sudah dingin agar tidak berkeringat di dalam box. Keringat pada donat bisa merusak tekstur dan mempercepat basi. Tempelkan label merek Anda pada setiap kemasan sebagai identitas usaha. Semakin rapi kemasan, semakin besar peluang pembeli kembali membeli. 7. Perhitungan pengeluaran harian. Berikut contoh hitungan produksi untuk 250 porsi donat madu. Tepung terigu 8 kg, madu Rp130.000, telur 30 butir, susu bubuk 250 gram, gula pasir 300 gram, ragi 2 bungkus, mentega 1 kg, minyak goreng 3 liter, topping dan isian Rp200.000, kemasan 250 porsi sekitar Rp200.000. Estimasi total pengeluaran produksi harian rata-rata berada di kisaran Rp800 sampai Rp900.000 dengan kualitas premium. Jika diproduksi dengan
dengan kontrol ketat, biaya bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas. Proses produksi yang teratur, higienis, dan konsisten adalah fondasi kesuksesan usaha donat madu. Dengan mengikuti standar operasional di atas, Anda dapat menghasilkan donat yang empuk, laris, dan stabil setiap hari. Untuk bab berikutnya, kita akan membahas strategi penjualan, cara membuat produk cepat ludes, dan analisis omset harian. Strategi penjualan dan cara membuat donat madu cepat ludes. Pada bab ini, kita fokus pada bagaimana menjual donat madu agar setiap produksi cepat habis. Dengan strategi yang tepat, 250 porsi bisa ludes hanya dalam 2 jam. 1. Teknik penjualan harian yang terbukti efektif. Mulailah dengan membuat jadwal jualan yang konsisten, misalnya setiap pagi dan sore. Konsumen akan terbiasa menunggu donat segar di jam tertentu. Gunakan sistem pre-order untuk menghindari sisa produksi. Setiap pagi, Anda bisa membuka pemesanan lewat pesan singkat atau media sosial. Berikan pilihan paket hemat seperti paket campur 5 rasa atau paket 3 rasa favorit. Ini meningkatkan pembelian dalam jumlah lebih besar. 2. Optimalkan media sosial. Gunakan pencahayaan alami saat memotret donat agar tampak lebih menggugah selera. Unggah foto dan video pendek proses pembuatan dari adonan hingga topping. Konten seperti ini terbukti meningkatkan kepercayaan pembeli. Buat unggahan harian berupa testimoni pembeli, stok hari ini, jadwal pengantaran, dan varian rasa yang tersedia. Semakin sering Anda muncul di beranda calon pelanggan, semakin besar peluang mereka membeli. 3. Bangun kepercayaan pelanggan. Layani pembeli dengan cepat, ramah, dan jelas. Jika ada keluhan rasa atau tekstur, tanggapi dengan baik dan tawarkan penggantian. Sertakan kartu kecil berisi pesan terima kasih pada setiap kotak donat. Hal sederhana ini membuat pembeli merasa dihargai. Berikan bonus 1 donat secara acak kepada pelanggan lama. Strategi ini membuat mereka semakin loyal. 4. Lokasi penjualan dan titip jual. Jika memungkinkan, buka titik jual di halaman rumah atau depan garasi dengan meja kecil dan banner sederhana. Banyak konsumen memberi karena tertarik melihat tampilan donat secara langsung. Titipkan donat ke warung kopi, kantin sekolah, atau kantor kecil. Buat sistem titip jual yang menguntungkan dua pihak dengan pembagian hasil yang jelas. Cara ini memperluas jangkauan tanpa harus menambah biaya sewa tempat. 5. Teknik psikologi penjualan. Gunakan kalimat yang memicu pembeli bertindak cepat. Contoh, stok terbatas, donat baru keluar wajan, varian madu karamel hanya tersedia 50 porsi. Gunakan tampilan varian dengan warna cerah sehingga pembeli mudah memilih. Sediakan tester kecil untuk rasa madu original agar orang penasaran membeli varian lainnya. 6. Hitungan omset harian. Jika Anda menjual donat madu pada harga Rp3.500 sampai Rp4.000 per porsi, maka 250 porsi memberikan omset sekitar Rp875.000 sampai Rp1.000.000 per hari. Dengan pengeluaran harian sekitar Rp800.000, profit bersih bisa mencapai Rp75.000 sampai Rp200.000 per hari. Jika penjualan stabil dan Anda meningkatkan produksi, profit bisa bertambah drastis karena biaya bahan baku akan lebih efisien pada jumlah besar. Dengan strategi penjualan yang konsisten, promosi aktif, dan pelayanan yang baik, usaha donat madu akan semakin dikenal dan cepat ludes setiap hari. Pada bab berikutnya, kita akan masuk ke analisis lengkap, perhitungan modal, pengeluaran, omset, dan proyeksi keuntungan bulanan yang lebih akurat. Analisis modal, pengeluaran, omset, dan proyeksi keuntungan bulanan. Pada bab ini, kita masuk ke perhitungan yang lebih rinci agar usaha donat madu dapat berjalan dengan kontrol keuangan yang aman. Semua angka disusun agar mudah dipahami dan bisa langsung diterapkan pada usaha kecil rumahan. 1. Modal awal usaha. Modal awal dibagi menjadi dua kategori, yaitu peralatan dan bahan pertama. Peralatan hanya dibeli sekali dan bisa dipakai bertahun-tahun. Peralatan yang dibutuhkan antara lain mixer sederhana, timbangan digital, wajan besar atau fryer, spatula, loyang, cetakan donat, meja kerja, wadah bahan, plastik penyimpanan, dan box kemasan. Perkiraan total modal peralatan berada di kisaran 1,5 juta sampai 2 juta rupiah.
Modal bahan baku pertama meliputi tepung, madu, ragi, telur, susu bubuk, mentega, topping, dan kemasan. Untuk produksi awal 250 porsi, modal bahan berada di kisaran 800 sampai 900 ribu rupiah. Total modal awal untuk memulai usaha ini aman berada di kisaran Rp2.300.000 sampai Rp2.900.000. 2. Biaya produksi harian. Biaya produksi harian merupakan biaya yang paling penting untuk dikendalikan. Tepung 8 kg, madu Rp130.000, telur 30 butir, susu bubuk 250 gram, gula 300 gram, ragi 2 bungkus, mentega 1 kg, minyak goreng 3 liter, topping berbagai rasa Rp200.000. Kemasan 200 porsi sampai 250 porsi sekitar Rp200.000. Dengan standar kualitas yang baik, biaya produksi harian rata-rata mencapai Rp800.000 sampai Rp900.000. Angka ini bisa lebih rendah jika Anda membeli bahan dalam jumlah besar atau memilih pemasok grosir. 3. Perhitungan omset harian. Harga jual ideal untuk satu porsi donat madu varian rasa berada di rentang Rp3.500 sampai Rp4.000. Jika 250 porsi terjual habis dengan harga rata-rata Rp3.500, maka omset harian berada pada angka Rp875.000. Jika menggunakan harga Rp4.000, omset harian mencapai Rp1.000.000. Omset harian dapat meningkat jika Anda menambah varian premium seperti matcha, karamel, atau keju royal yang dijual lebih tinggi. 4. Perhitungan profit bersih harian. Dengan pengeluaran harian sekitar Rp800.000 dan omset antara Rp875.000 sampai Rp1.000.000, maka profit harian berada pada kisaran Rp75.000 sampai Rp200.000. Angka ini termasuk aman untuk usaha makanan harian rumahan. Profit akan meningkat dengan mengurangi biaya produksi atau meningkatkan jumlah porsi yang terjual. 5. Proyeksi keuntungan bulanan. Jika usaha berjalan stabil selama 1 bulan penuh dengan rata-rata keuntungan harian Rp150.000, maka estimasi profit bulanan mencapai Rp4.500.000. Jika usaha memiliki peningkatan penjualan pada akhir pekan atau hari libur, angka ini bisa naik menjadi Rp5 juta sampai Rp6 juta per bulan. Dengan pengelolaan yang baik dan peningkatan produksi bertahap, usaha donat madu sangat memungkinkan menghasilkan pendapatan yang stabil dan terus berkembang. Dengan memahami modal awal, biaya harian, omset, dan potensi keuntungan, Anda dapat mengelola usaha donat madu dengan perhitungan yang matang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas cara mengembangkan usaha agar lebih besar, lebih dikenal, dan lebih menguntungkan. Pengembangan usaha dan langkah agar bisnis donat madu terus bertumbuh. Pada bab ini, Anda akan mempelajari bagaimana mengembangkan usaha donat madu setelah tahap awal berhasil. Dengan strategi yang tepat, usaha kecil rumahan bisa berkembang menjadi sumber penghasilan yang stabil. 1. Tingkatkan kapasitas produksi secara bertahap. Jika penjualan mulai stabil dan selalu habis, tingkatkan kapasitas produksi secara perlahan. Misalnya dari 250 porsi menjadi 300 porsi per hari. Tambahkan kebutuhan bahan baku dan peralatan minimal agar proses tetap terkontrol. Perubahan kapasitas yang terlalu cepat bisa menyebabkan kualitas menurun, sehingga peningkatan harus dilakukan dengan hitungan yang matang. 2. Ciptakan varian baru secara berkala. Pelanggan sangat menyukai hal baru. Anda dapat menciptakan varian musiman seperti madu blueberry, madu tiramisu, atau madu pandan wangi. Gunakan survei kecil melalui pesan singkat kepada pelanggan untuk mengetahui varian apa yang mereka inginkan. Varian baru ini membuat pelanggan lama tetap penasaran dan menarik pelanggan baru untuk mencoba. 3. Memperluas jangkauan penjualan. Jika selama ini hanya menjual dari rumah atau melalui media sosial, Anda dapat memperluas jangkauan penjualan dengan strategi berikut. Titip jual di warung kopi, kantin sekolah, toko kue, maupun gerobak minuman kekinian. Buat sistem reseller agar orang lain juga bisa menjualkan donat Anda. Berikan harga khusus untuk pembelian dalam jumlah besar.
Gunakan layanan pengiriman cepat untuk pelanggan jarak menengah sehingga donat tetap dalam kondisi baik saat diterima. 4. Membangun citra merek yang lebih kuat. Desain ulang stiker atau kotak kemasan agar terlihat lebih profesional. Kemasan yang menarik sangat berpengaruh terhadap kepercayaan pembeli. Buat identitas warna dan gaya foto yang konsisten pada setiap unggahan di media sosial sehingga brand lebih mudah dikenali. Ceritakan perjalanan usaha Anda secara jujur dan sederhana. Kisah perkembangan usaha rumahan sangat disukai pelanggan dan membuat mereka merasa terhubung. 5. Pencatatan keuangan yang teratur. Gunakan buku catatan atau aplikasi sederhana untuk mencatat pemasukan, pengeluaran, dan stok bahan. Catatan rapi akan memudahkan Anda mengetahui kapan harus membeli bahan, berapa keuntungan harian, dan mana varian yang paling laris. Dengan manajemen sederhana ini, Anda tidak akan terjebak pada produksi yang merugi atau harga jual yang tidak sesuai. 6. Menjaga kualitas dan konsistensi. Kualitas donat adalah alasan utama pelanggan kembali membeli. Pastikan standar kualitas selalu terjaga meskipun produksi bertambah. Gunakan madu asli sebagai ciri khas utama. Perhatikan suhu minyak, tingkat fermentasi, dan kebersihan area produksi. Konsistensi rasa adalah elemen yang membuat usaha bertahan lama. 7. Pengembangan jangka panjang. Jika usaha berkembang pesat, Anda dapat mulai mempertimbangkan beberapa langkah pengembangan. Membuka toko kecil khusus donat madu. Membuat paket khusus acara seperti paket ulang tahun dan paket syukuran. Memproduksi tepung premix donat madu dengan merek sendiri. Membuka kelas membuat donat madu untuk tambahan pemasukan. Dengan langkah ini, usaha Anda akan memiliki banyak jalur pendapatan sekaligus. Dengan menjalankan strategi pertumbuhan yang terarah, usaha donat madu full varian rasa dapat menjadi bisnis yang stabil dan menguntungkan. Mulai dari persiapan awal, produksi, strategi penjualan, perhitungan modal, hingga pengembangan jangka panjang, Anda kini memiliki panduan lengkap untuk membangun usaha yang kuat. Semoga usaha Anda diberkahi Allah dengan kelancaran, keberkahan, dan penghasilan yang semakin meningkat. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda untuk memulai usaha donat madu sendiri di rumah. Jika Anda merasa konten ini membantu, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan ide usaha lainnya. Dukungan dari Anda sangat berarti untuk perkembangan channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Semoga Allah selalu memberi kelancaran untuk usaha kita semua.